Halo, saya Siriga, asisten tim 11. Kali ini kita akan membahas tentang pengertian, peran dan fungsi media pembelajaran. Pengertian media pembelajaran. Media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Media pembelajaran merupakan sarana pendidikan yang dapat digunakan untuk membantu proses belajar mengajar serta menumbuhkan motivasi belajar peserta didik dan segala sesuatu yang digunakan, baik benda maupun lingkungan, yang berada pada sekitar peserta didik yang dapat dimanfaatkan pelajar dalam proses pembelajaran. Peran media pembelajaran. Media pembelajaran dan teknologi informasi dalam sistem belajar mengajar mempunyai fungsi yang sangat penting. Sebab tidak semua pengalaman belajar dapat diperoleh secara langsung. Media pembelajaran dapat digunakan agar lebih memberikan pengetahuan yang konkret dan tepat serta mudah dipahami. Menurut Daryanto, media pembelajaran mempunyai kegunaan antara lain: 1. Memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis. 2. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera. 3. Menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara siswa dengan sumber belajar. 4. Memungkinkan siswa belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan visual, auditori, dan kinestetiknya. 5. Memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman, dan menimbulkan persepsi yang sama. 6. Proses pembelajaran mengandung 5 komponen komunikasi: guru sebagai komunikator, bahan pembelajaran, media pembelajaran, siswa sebagai komunikan, dan tujuan pembelajaran. Selanjutnya adalah fungsi dari media pembelajaran. Apa aja sih fungsi dari media pembelajaran? Banyak, Mas. Nah, mari saya jelaskan. Fungsi media pembelajaran yang pertama adalah fungsi komunikatif, di mana media pembelajaran memudahkan penyampaian pesan dari guru kepada siswa dengan bahasa yang lebih jelas. Yang kedua adalah fungsi motivasi. Dengan penggunaan media pembelajaran, siswa akan lebih bergairah dalam belajar. Yang ketiga adalah fungsi kebermaknaan, di mana media pembelajaran akan meningkatkan aspek sikap dan juga keterampilan dari siswa. Yang keempat adalah fungsi penyamaan persepsi antar siswa dan fungsi individualitas yang akan memfasilitasi siswa dalam gaya belajar mereka masing-masing. Yang selanjutnya adalah fungsi atensi, di mana dengan penggunaan media pembelajaran, siswa akan lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran yang dilakukan. Yang ketujuh adalah fungsi afektif, di mana media pembelajaran akan membangkitkan emosi dan juga sikap siswa terhadap pembelajaran yang disajikan. Yang selanjutnya adalah fungsi kognitif, di mana siswa akan lebih mudah memahami dan juga mengingat informasi terkait materi pembelajaran. Yang selanjutnya adalah fungsi compensation, di mana media pembelajaran berfungsi sebagai alat untuk mengakomodasi siswa yang lemah dan juga lambat dalam menerima informasi. Nah, selain itu, media pembelajaran juga berfungsi untuk menyaksikan peristiwa yang telah terjadi di masa lampau ataupun peristiwa yang sangat berbahaya untuk dilihat secara langsung. Contohnya seperti peristiwa kemerdekaan Indonesia, gunung meletus, kebakaran, dan lain-lain. Selain itu, media pembelajaran juga berfungsi untuk mengamati dan juga mendengar benda-benda yang tidak dapat ditangkap melalui indera manusia seperti biasanya. Contohnya seperti sel, bumi, ruang angkasa, dan sejenisnya. Ya, pembelajaran juga memiliki fungsi sebagai sumber belajar, fungsi semantik, fungsi manipulatif untuk mengatasi keterbatasan ruang dan waktu dan juga indrawi manusia, fungsi psikologis terkait atensi, afektivitas, kognitif, imajinatif, dan juga motivasi siswa, serta fungsi sosiokultural.
Nah, yang terakhir, media pembelajaran juga memiliki fungsi mengubah kehidupan formal yang abstrak menjadi konkret dan juga praktis, serta memberikan instruksi kepada siswa, baik secara perorangan ataupun kelompok besar. Contohnya seperti pembelajaran di dalam kelas. Oke teman-teman, sekian video kita kali ini. Jangan pernah putus belajar karena pelaut yang hebat tidak lahir dari laut yang tenang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.